ketika lu posisi buy, kan posisi kalau di forex ada dua, buy sama sell. Jadi kalau lu ketika ambil posisi buy, berarti lu tuh mengharapkan harganya naik. Tapi ketika posisinya sell, lu mengharapkan harganya turun. Jadi lu bisa untung di harga turun. Karena kalau misalnya gue perhatiin chartnya forex, misalnya Euro, GBP, XAU kan belakangnya terhadap USD. Kalau USD-nya menguat, semuanya turun. Perhatiin deh. Paralel perhatiin buka chart yang banyak. Secara general, kalau US-nya menguat, yang lainnya mesti menurun. Tiba-tiba di tengah malam jam 12 malam harga emas naik nih ke 1830 atau 20. Kalau lu pakai emas yang di forex atau di future ini, lu bisa langsung instan jual, lebih praktis kan. Kalau di fisik nggak mungkin dong lu gedor-gedor toko emas lu pengen buru-buru jual kan, gua mau jual emas, tutup gitu. Tutup kan nggak mungkin. Halo guys, gue Willy dan selamat datang di channel Halo Mas. Di video kali ini, gue bakal ngobrol-ngobrol sama mantan trader forex. Apa sih yang bakal diobrolin? Jadi topik hari ini adalah kapan harga emas turun. Jadi banyak dari kalian yang udah nanyain sebenarnya pertanyaan ini. Pertanyaannya menurut gue cukup sulit buat gue jawab. Jadi mendingan gue langsung bawa aja nih ahlinya di sini. Kenalin aja, Bro Calvin. Halo guys, nama gue Calvin. Gue sebelumnya pernah di dunia forex tahun 2014. Dulu gue sempat kerja jadi financial analysis, jadi di broker, salah satu broker yang ada di Jakarta. Terus gue di situ belajar gimana caranya nentuin kapan kita harus entry, kapan kita harus buy, kapan kita harus sell. Terus juga gue diajarin perbedaannya antara lu beli emas fisik sama beli emas yang di dunia future gitu lah. Nah ini menarik nih, nanti bakal kita bahas. Ini tadi dari 2014 sampai tahun berapa? Dari 3 tahun. 3 tahun, berarti sampai 2017. Sih udah lumayan nih. Lumayan. Langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Penjelasan futures itu apa sih? Futures sama perbedaannya dengan konvensional. Jadi yang kalau futures itu kan kita lihat di monitor lah ya. Nah, itu gampangnya kalau yang gue tahu. Kalau yang konvensional lu lihat barang ini. Kalau menurut lo sendiri gimana? Kalau menurut gua mulai dari futures sendiri ya. Kalau konvensional kan biasa kan kita beli emas atau beli beli uang itu kan fisik. Kayak lu ke money changer, kalau nggak lu ke toko emas nih, atau nggak lu beli yang resmi itu yang dihantam-hantam itu ada kan? Nah itu kan fisik. Nah kalau misalnya lu beli fisik, contoh nih, lu beli fisik di mana? Toko emas. Kalau lu beli di toko emas, udah pasti kan butuh. Nggak mungkin lu akan bawa uang banyak untuk beli 3 kilo emas sekaligus, bener nggak? Nah kelebihannya di forex, di dunia future itu ada yang namanya leverage. Leverage itu apa? Daya ungkit. Jadi misal dari dana yang lu punya, misalnya contoh, let's say 100 juta gitu lah ya. Nah, karena ada daya ungkit itu, misalnya 1 banding 10, 1 banding 100, atau 1 banding 10.000, lu akan bisa gunain uang lu yang lebih sedikit untuk beli emas sebanyak yang kayak 3 kilo emas lah contoh, lalu pengen beli. Kan nggak mungkin kan toko emas stok 3 kilo emas dan ada orang yang kucuk-kucuk datang mau beli kan. Nah, kelebihannya di dunia forex itu lu bisa beli emas yang dalam jumlah besar tapi dengan modal yang lebih kecil. Lebih praktis lah ya. Lebih praktis, betul. Terus berikutnya juga, lu kalau misalnya di dunia forex tuh pergerakan emas kan sebenarnya itu kan fluktuatif ya. Kalau di konvensional gimana pergerakan emas tuh? Sama, fluktuatif kan. Tapi kan lu nggak akan setiap detik, setiap menit itu perubahannya tuh lu tahu kan. Iya. Paling lu setiap pagi opening buka harga emas berapa sampai tutup segitu terus kan. Benar. Nah kalau di dunia forex itu setiap menit, setiap detik tuh harga tuh bisa berubah kayak gitu. Jadi dia harganya tuh per $1 ya? Apa per 0, sebenarnya kalau di future itu pergerakan harganya itu kan dilihat dari selisih harga di mana dari lu pas entry sampai lu exit. Jadi sebenarnya kalau misalnya di future itu kelebihannya ada satu lagi nih, bedanya future sama saham. Beli saham biasa nih, beli paper misalnya, lu beli saham asri, lu beli saham perusahaan yang udah TBK, sama di future tuh bedanya adalah kalau kelebihan di future itu 2 arah.
Oh, lu bisa ambil posisi dua arah gitu ya? Ya, lu bisa ambil posisi dua arah. Jadi kalau misalnya di dunia saham, misalnya lu beli harga per lembar sahamnya di misalnya contoh 3.000, jika harga emasnya turun, lu akan rugi. Tapi kalau di forex, lu harganya naik, harganya turun, itu lu masih bisa untung. Kenapa? Karena dari simbol aja, contoh nih, simbol emas kan XAU USD. Ketika lu posisi buy, kan posisi kalau di forex ada dua, buy sama sell. Jadi kalau lu ketika ambil posisi buy, berarti lu tuh mengharapkan harganya naik. Tapi ketika posisinya sell, lu mengharapkan harganya turun. Jadi lu bisa untung di harga turun. Begitu sebaliknya, kalau lu posisinya buy, harganya turun, lu rugi. Kalau posisi sell, harganya turun, kalau posisinya harganya naik, lu akan rugi gitu. Kurang lebih gitu sih gambaran gampangnya di dunia future. Itu jadi pertama nilai plusnya praktis lah ya. Praktis. Terus yang kedua perlu modal gede. Jadi uang 100 juta itu bisa kita belikan emas dengan nilai 10 atau 100 kali lipat. 10, 100 kali lipat, ya mungkin. Lebih malah, 100 kali lipat enggak kali ya. 10. Pokoknya tergantung daya ungkitnya sih, tergantung leverage-nya. Leverage itu ditentuin dari mana? Leverage itu ditentuin dari, jadi gini, kalau misalnya di future itu kan setiap perusahaan kan punya produk-produk yang beda untuk menarik si investor atau si customer-nya. Simpel, misalnya contoh daya ungkit gue 1:100, berarti lu kalau beli $1 di gue, di future-nya gue itu 100 kali lipatnya atau 1000 kali lipatnya, tergantung leverage-nya itu. Berarti itu tergantung dari perusahaan produknya, produk perusahaannya itu. Tapi rata-rata sih kalau misalnya kayak emas, ambil contoh aja kalau misalnya di future. Jadi kalau misalnya di future itu kan hitungannya per lot. Misalnya kayak kita misalnya mau bandingin sama emas fisik nih. Kalau emas fisik itu 1 troy ounce-nya berapa tadi? 31,1. Kalau lu mau beli 100 troy ounce di dunia future, lu butuh dana tuh 100 juta. 100 juta itu lu bisa beli 3,1 3.100 gram emas. Berarti 100 troy ounce. 100 troy ounce bisa beli 3.100. Nah itu kalau misalnya harga emas sekarang berapa 1 kilonya? 1.800-an. $1.800 kalau troy rupiah. ounce-nya. Kalau rupiahnya? Rupiahnya Coba itu. dulu 800 juta ya? 1 kilonya. harusnya sih sedikit sih. Nah kita langsung coba nih, bandingin langsung ke harga emas aja nih ya. Jadi per hari ini 1 troy ounce itu 31,1 gram. Harganya 26 juta lah ya. Ya, berarti 100 troy ounce itu 3.111,1 gram, itu 2,6 M. Lu kalau mau beli 100 troy ounce itu di sertifikat di forex itu, lu butuh 10 lot. 10 lot itu sama dengan 100 juta. Jadi kalau misalnya lu transaksi 10 lot itu udah sama dengan lu sebenarnya lu memiliki emas fisik tuh 3 kilo emas fisik dalam transaksi lu gitu. Jadi pasti selisih sedikit dia lebih. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang harga emas di tadi 1.810 terus bergerak misalnya 5 poin ke atas, berarti ntar 5 poin kali lotnya, kalian transaksi berapa lot, habis itu dikali $100. Terus juga biasa rata-rata sih kalau misalnya dunia future yang di Jakarta yang gue tahu semuanya tuh $1 tuh fixed rate, dikalinya 10.000. Jadi mau harga dolar naik, harga dolar turun, dia akan tetap kalinya 10.000. Gitu. Nah itu tuh kenapa tuh? Supaya gampang ngitungnya aja? Mungkin ya, nggak tahu juga kenapa. Pokoknya kalau rata-rata sih dikalinya $10 fixed rate. Nah terus kalau misalnya ditanya nih, gimana sih cara pialang itu, ini kan kita sebut pialang nih, future ini, broker lah ngomong. Gimana sih cara dia dapat untung gitu kan dari transaksi kalian? Jadi tuh, tapi ini di luar konteks nih nanti nih. Di luar konteks nih, ini gimana cara milih? Nggak apa milih sharing aja. Jadi cara milihnya gini. Jadi kan nanti kan ada biaya-biaya kan, sebenarnya kan biaya-biaya yang tersembunyi nih di balik setiap transaksi kalian tuh nanti. Jadi itu ntar ada yang namanya biaya inap.
beda swap. Terus ada namanya spread. Spread itu selisih antara nilai jual sama nilai beli. Spread itu ada dua macam, ada yang fix, ada yang floating. Bedanya fix, ya waktu ketika lu transaksi, misalnya contoh transaksinya kita buy emas di 1810, kita buy. Karena ada spreadnya ini, kita entry-nya pasti diturun di bawahnya. 18 misalnya 1809, berarti kan secara nggak langsung kita udah rugi. Selisih satu kan. Iya. Nah, dikali itu berapa lot? Nah, itu biaya yang kita harus keluarin. Tapi kalau misalnya di aplikasi kita itu nggak kecatat sebagai biaya karena lu nggak tahu. Dia kedorong turun waktu lu entry. Itu yang walaupun kita ambil buy misalnya 1810, jadi kita start dari 1809 spreadnya atau 1809,50. Biasanya kalau di emas tuh ngambilnya 0,50 poin yang di belakang, lu diturunin 0,50. Itu udah dikunci, nanti untungnya dia. Tapi kan misalnya market hari ini 1810 nih, terus kita buy diturunin gitu harganya. Tapi kan harga market kan yang sekarang kan sebenarnya kan 1810. Iya, 1810, tapi lu di entry-nya dimasukin waktu lu belinya diturunin. Jadi entar lu kan lu masuk di harga misalnya sekarang 1810. Harusnya lu masuk di 1810. Tapi lu jadi dimasukin di 189050. Kan harga di sini sekarang yang running. Lu entry-nya di sini, lu ada selisih, lu udah mulai rugi. Bukannya kebalik kan sih? Kan buy. Kalau buy kan lu ngarepinnya naik. Makanya lu diturunin supaya lu rugi. Gue masih bingung. Nih, gini. Nih. Ini kan misalnya harganya running nih 1810 di sini kan. Terus 10. Lu entry kan di sini. Lu dicatat sama dia 1809, lu dimasukin di sini. Lu kan ini posisi lu buy. Ini kan ada selisih kan di sini kan. Ini tuh ruginya lu. Tapi kan harga marketnya sekarang ini. Nah, lu di entry-nya dimasukin di sini, dicatat dong. Untung dong. Rugi dong, kan lu dicatatnya di bawah. Iya, dicatatnya di bawah, tapi kan harga sekarang udah naik 1 poin. Oh iya, harusnya balik ya. Iya kan, bener kan? Bener. Lu harusnya ini baiknya di sini harusnya, tapi dicatatnya di sini. Sorry. Kembali berarti ini harga market 1809. Terus ini lu dicatatnya naikin 0,50 lah. Biasanya kalau di itu tergantung perusahaannya juga. Tergantung perusahaannya juga. Kadang kalau ini yang fix, ini akan tetap kunci gini. Tapi kalau yang floating dia akan lebih gede terus. Spreadnya dia akan ngembang terus. Nah, itu gara-gara apa? Biasa itu harga spreadnya gede itu biasa disebabkan karena fundamental issue. Jadi misalnya harga unemployment claim-nya di US. Jadi kan XAU kan terhadap USD. Biasa tuh pengaruh harga USD-nya. Misalnya contoh USD menguat, otomatis harga emas kan turun. Kalau nggak USD-nya melemah, harga emasnya naik. Pasti begitu. Karena kalau misalnya gue perhatiin chartnya forex, misalnya euro, GBP, XAU kan belakangnya terhadap USD. Kalau USD-nya menguat, semuanya turun. Perhatiin deh. Perhatiin buka chart yang banyak. Secara general, kalau US-nya menguat, yang lainnya mesti menurun. Mata uang lain sama komoditi itu. Ya. Tapi kalau misalnya ya gitu sebaliknya, kalau misalnya dia melemah, biayanya akan naik. Iya. Tapi naiknya kan setiap mata uang sama setiap komoditinya berbeda kan, nggak sama gitu. Jadi gua kembali maksudnya, lu entry di sini. Iya. Nah, langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kelebihan dan kekurangan udah ya? Belum semua kayaknya. Belum semua. Jadi kelebihannya itu kalau misalnya lu kelebihan features nih ya. Kelebihan features tuh lu bisa kurang lebih bisa dibilang tuh 5x24. 5x24 dalam artian lu bisa transaksi hari-hari biasa Senin sampai Jumat, karena kan kalau Sabtu Minggu market itu close. Jadi contoh nih, gue ambil ilustrasi sederhana aja nih. Contoh lu waktu itu beli harga emas rendah di siang hari nih. Lagi rendah nih, misalnya contoh lu beli harga emas di 1810. Tiba-tiba di tengah malam jam 12 malam harga emas naik nih ke 1830 atau 20. Kalau lu pakai emas yang
di forex atau di future ini lu bisa langsung instan jual, lebih praktis kan. Kalau di fisik nggak mungkin dong lu gedor-gedor toko emas lu pengen buru-buru jual kan, gue mau jual emas, tutup gitu. Tutup kan nggak mungkin. Jadi itu waktunya lebih fleksibel satu, sama lebih praktis. Terus juga nggak mungkin dong lu bawa 3 kilo emas gedor-gedor ke toko emas pasti nggak bakal langsung mau beli kan 3 kilo emasnya. Kan gitu, karena dia punya stok sendiri, makanya itu plus minus. Tapi minusnya di dunia future itu modal lu tuh bisa habis. Maksudnya modal habis itu gimana? Jadi kan di forex itu ada yang namanya minimum margin requirement. Jadi misalnya contoh nih, lu transaksi 100 juta. Untuk transaksi satu lot, lu diharuskan, misalnya margin lu 100 juta, untuk satu lot lu harus ngorbanin dulu 10 juta. 10 juta tuh kepotong dari equity lu. Dari 100 juta? Dari 100 juta, berarti kan sisa equity lu kan 90 juta dong. Nah 90 juta itu yang untuk menahan kerugian lu. Jadi nggak full 100 juta untuk menahan kerugian lu. Jadi dia bisa habis tuh karena sebenarnya tuh komoditas yang dia beli tuh bukan dengan uang seharga komoditas itu kan. Bukan. Jadi dia ya daya ungkit tadi kan. Iya, jadi daya ungkit lagi. Uang yang misalnya 1 kilo emas butuh 861 juta gitu. Betul. Dan lu pakai ini lu cuma butuh 10 juta. 10 juta gitu misalnya. Karena selisih lossnya lebih dari 10 juta pasti habis. Habis. Gitu ya. Padahal itu kan nggak mungkin tiba-tiba harga emas tiba-tiba 0 gitu. Nggak bisa, nggak mungkin, itu nggak akan mungkin. Tapi karena adanya daya ungkit itu kan bisa daya ungkit bertambah, daya ungkit berkurang. Jadi bisa dibilang ini high risk dan high return. Iya. Karena emang resikonya gede, untungnya juga gede, ruginya juga harus gede. Iya, jadi bisa plus minus juga ya, tergantung Plus minus. kita bacanya juga. Betul. Dari sisi mana? Gitu. Kalau dibilang plus minus sih dua-duanya sih bagus menurut gua. Kalau lu misalnya lu simpan emas fisik, kemungkinan lu pasti cuma dicuri kan. Resikonya cuma dicuri. Tapi kan emas lu masih ada. Paling sama nanti susah jualnya. Kalau di sini ya lebih cepat jualnya, terus juga lebih praktis. Tapi kemungkinan ya dana yang lu taruh untuk menahan kerugian lu itu akan hilang. Sebenarnya kalau emas fisik jualnya gampang sih, cuman memang text time ya. Kira-kira berapa jam lah, karena kan misalnya anggaplah 10 kilo gitu ya, 8 M. Itu kan nggak mungkin bang langsung transfer kan, jadi butuh anggaplah yang kecil kayak 2 M gitu, pasti butuh 1 hari, 2 hari. Kalau ini kan langsung gitu. Di sini sebenarnya kalau langsung, dalam artian langsung itu di account forex lu, di account broker, tapi untuk withdrawal itu juga sebenarnya makan waktu 1 hari. Tapi yang plusnya ya lu udah keep keuntungan lu di dalam account lu itu. Tinggal lu kapan mau nariknya aja. Kalau lu fisik lu harus tunggu sampai lu deal dulu. Kalau ini enggak, lu yang tentuin lu kapan lu mau jual, kapan lu mau beli. Lebih praktis lah. Karena kan ini kan anggapannya sebenarnya lu jual di bursa, di pasar kan akan pasti ada banyak yang beli, akan banyak yang jual. Nah kan kalau namanya jual beli kan itu yang mempengaruhi harga dia juga naik turun kan. Makin banyak peminatnya, makin banyak yang beli, otomatis kan harga emasnya makin kuat kan. Kurang lebih sama sih konsepnya sama yang konvensional punya emas fisik gitu. Tapi kan ini kan yang buat futures ini kan yang kita beli kan sebenarnya bukan emasnya gitu ya. Kita cuma lihat grafik, cuma lihat angka-angka lah pokoknya di monitor lah. Nah itu kan emang bisa ketahuan ya di pasar. Oh lagi banyak nih yang beli nih gitu. Jadi harganya agak tinggi gitu. Oh lebih banyak nih yang posisi saya gitu. Nah kalau misalnya di situ sih kita kan punya indikator yang kita pakai di itu ada yang nama satunya William Volume itu bisa nentuin orang lagi banyak yang buy nih, orang lagi banyak yang sell nih. Ketika gua sih ngeliat grafiknya ketika di atas angka 0 atau 30 di grafiknya. Kalau di atas 0 berarti banyak yang buy, di bawah 30 berarti banyak yang sell. Itu salah satu indikator yang untuk ngebaca. Tapi sebenarnya realnya banyak yang ngejual atau yang ngebeli, sebenarnya kan kalau secara fisik kan kita nggak tahu. Kita cuma lihat secara grafik gitu. Iya. Menarik. Banyak ilmu juga ternyata dari futures ini. Saya nggak nyangka sih. Maksudnya ya gue pikir trading emas tuh ya fisik aja gitu. Iya. Ternyata tuh
banyak lah cara kalau kalian mau mulai trading emas, nggak perlu fisik juga. Kalau kalian pengen yang praktis, terus pengen yang daya belinya lebih tinggi dibandingkan dengan fisik, ya kalian juga bisa coba futures sih, nggak ada salahnya. Tapi ini masuk ke tapinya nih. Gimana caranya bisa tahu apa namanya tuh futures itu bagus apa enggak? Kan banyak nih dari pengalaman gue juga lah, lihat orang-orang main forex emas gitu ya, lebih banyak sampai berapa miliar, sampai berapa ratus juta gitu. Itu apa namanya? Nggak sedikit sih. Nah itu kan entah itu brokernya yang kurang paham atau brokernya yang cuman mau marginnya aja. Kan ketika broker itu kan dapat ketika customer ambil posisi kan. Jadi dia ambil posisi asal-asalan kah atau gimana? Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua pertama sebenarnya banyak nih variabel sama faktor-faktornya waktu lu tentuin satu feature. Contoh yang pertama lu tentuin perusahaannya, dia tuh terdaftar nggak sih? OJK. Bapepti. Bapepti apa tuh? Bapepti itu apa ya? Badan pengawasan. Pertama legal issue sih yang lo cek. Dia perusahaannya udah berdiri kapan sampai kapan. Terus dia terdaftar nggak, dia legal nggak. Iya, buat perdagangan berjangka komoditi. Nah itu kan dia harus terdaftar di situ dulu. Setelah itu terdaftar di situ juga faktor yang berikutnya yang mempengaruhi kan pasti kan orang-orangnya ngejalaninnya atau perusahaannya. Kalau kalian misalnya Google tentang perusahaan-perusahaan future, contoh lah PT X, PT Y, dan itu pasti banyak banget isu-isu jelek tentang perusahaannya. Itu juga itu bukan karena perusahaan aja, bisa aja karena oknum-oknum yang di dalamnya. Contoh trader yang atau brokernya yang ngajarin ke si kliennya nggak bener kayak gitu. Itu kan juga menjadi salah satu isunya. Jadi kalau menurut gue yang step pertama yang harus pilih, lu cek dia terdaftar atau enggak, dia legit atau enggak. Lu harus background check perusahaannya dulu. Setelah background check perusahaannya, lu harus background check si brokernya, pengalamannya dia. Terus kalau misalnya, jadi gini, kadang gue juga diajarin jahat untuk ke klien gue ngasih lihat yang demo account. Lu beda deh, pokoknya kan kadang gue ngerasain kalau lu main demo account sama real account. Kalau lu main demo account tuh lu nothing tulus. Jadi apapun yang lu trade, apapun yang itu lu nggak akan pikir panjang. Demo account tuh free to play ya? Iya, free to play. Jadi kalau kalian mau coba di future, kalian bisa buka demo account. Nggak usah langsung bikinnya ke real account dulu. Harga di demo account sama real account biasanya tuh sama. Pergerakannya sama. Experience kalian waktu pakai aplikasi sama transaksinya sama demo account. Jadi biasanya gue diajarin untuk ngasih lihat history demo account gue yang hijau-hijau yang bagus-bagus ke customer gue. Ini loh Pak Bu, hasil transaksi saya. Coba deh challenge si brokernya untuk ngasih lihat real account kalian. Coba portfolio kalian, customer kalian tuh kayak gimana, lihat dong. Terus juga gaya tradingnya dia tuh kayak gimana sih. Kalian tuh bisa analisa gaya trading dia. Jadi gaya trading itu ada 4. Bagaimana? Ada scalping. Scalping itu tipikalnya gue. Jadi gue kayak hit and run. Jadi ketika harga turun rendah, menurut gue rendah. Jadi kalau scalper itu kita kan pakai time frame yang kecil. Jadi kalau time frame di dunia forex itu di aplikasi itu ada yang 15 menit, 5 menit, terus ada yang 30 menit, 1 jam. 5 menit ada. 5 menit juga ada. Jadi grafiknya benar-benar cepat. 5 menit, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang 4 jam, ada yang 1 hari, ada yang weekly, ada yang monthly. Itu tergantung gaya trading brokernya. Kalau gue gaya tradingnya scalper, gue hit and run. Jadi gue entry ketika di hari itu yang menurut gue harganya murah. Terus gue exit di harga yang tertingginya atau sebaliknya kalau posisi gue sell. Itu yang scalping. Terus ada yang swinger. Swinger itu biasa tuh dia tuh mengharapkan harga itu berbalik arah. Contoh posisi lu buy, harganya nge-swing. Jadi risknya itu lumayan gede. Kenapa? Karena lu harus nahan market. Lu harus punya potensial dana yang gede untuk menahan swingnya itu. Tapi waktu dia akan balik ke atas itu lu dapat
profit yang gede banget. Itu swinger. Iya. Tapi itu berarti jangkanya lebih lama ya? Jangkanya lebih lama. Scalper ya? Betul, scalper. Ada yang lebih lama lagi. Kita sebut tuh investor. Ini yang ketiga nih. Yang sebenarnya yang keempat. Yang keempat. Ya, sebenarnya yang keempat. Jadi ada scalper, swinger, sama investor. Ini di tengah ini, ntar gue ingat dulu. Di atas scalper apa ya? Investor dulu. Investor itu dia tuh lebih daya ketahanan dananya itu lebih besar lagi. Kenapa? Karena dia tuh cuma entry buy udah selesai. Dia tunggu misalnya time frame dia kan yang monthly atau yearly. Dia akan lihat ke depan misalnya setahun 2 tahun, nah itu harganya kan pasti akan naik gitu kan. Dia keep gitu ya? Dia akan keep berapapun posisi harganya dia entry, dia akan tahan terus. Walaupun itu udah turun jauh gitu. Turun jauh dia akan bisa lebih tahan, dia daya tahannya lebih kuat dari si swinger gitu. Jadi tergantung sih, ada plus minus. Nah, berarti tadi kan ada tipe trader. Scalping itu yang kecil, yang misalnya semenit, 5 menit, yang kecil. Terus ada yang day trader yang harian. Lu akan lihat transaksi itu berdasarkan jamnya misalnya 1 jam, tapi selama 1 hari. Oke, biasanya dia dari ambil posisi sampai tutup itu 1 hari. Kalau swinger itu time frame-nya lebih panjang. Kalau investor itu yang lebih panjang lagi. Nah ini kan kalau lebih panjang lagi kan biasanya kan futures itu kan jangka pendek ya. Nah, kalau dia lebih dari batas waktu yang ditentukan, gue lupa berapa deh. Dia ada biaya inapnya kan? Ya, ada biaya inap, ada biaya swapnya. Lucunya gini di dunia future, kan tergantung si perusahaannya dong. Produknya itu apa, terus jadi biaya swap itu ada yang lucu. Jadi ada yang lu dikenain biaya, ada yang lu dikasih duit. Biaya swap tuh pada saat biaya kita ambil posisi. Biaya swap tuh enggak, kalau lu nginep lebih dari 24 jam, lu nginep misalnya jam 12 malam ditaruh. Lalu transaksi misalnya jam 9 malam, lewat jam 12 lu akan dimasukin biaya swap, biaya inap. Ada yang dikenain biaya swap, ada yang malah biaya swapnya plus gitu. Dikasih uang. Jadi dulu itu yang nentuin itu maksudnya apa? Perusahaannya kan tergantung produk forexnya apa. Tergantung produknya perusahaannya, misalnya kayak di tempat gue dulu, yang lucunya yang dikasih biaya inapnya dikasih plus ke kita itu Australian dollar. Jadi lu tapi harus posisi juga spesifik tentuin. Australian dollar posisinya buy. Jadi lu setiap buy itu kena biaya inap dapat duit terus. Itu akan nambah apa sih? Nambah equity lu, nambah daya tahan lu ketika lu loss. Iya. Tapi ya plusnya itu juga nggak banyak, misal $0.24 itu ya gitu. Kerasa lah. Nggak gitu kerasa lah. Tapi lu kalau lu pikir sebagai investor, lu akan buy lagi di titik mana, buy lagi, lu akan beli terus. Jadi sebenarnya sengaja buat trigger aja. Betul. Trigger buat ambil posisi. Gitu. Berarti ada banyak macamnya juga ya? Banyak macam. Jadi forex itu sebenarnya produk utama mereka ada 3. Pertama ada yang saham perusahaan. Contoh yang kayak Hongkong, Hang Seng, Korea tuh Nikkei, terus Korea tuh Kospi, Jepang tuh Nikkei. Itu produk yang saham. Ada produk yang komoditi, yang ini oil, emas, silver, terus yang terakhir forex, mata uang, euro, GBP. Terus kalau misalnya forex itu dibagi 2, ada yang major currency sama ada yang enggak major currency. Major currency kan pasti kayak kalian tahu kan kayak USD, euro, GBP, JPY, ya. Dan itu biasanya dilawannya tuh sama USD. Kalau yang cross currency itu misalnya contoh GBP sama Jepang Yen, Euro sama GBP, itu kan nggak maksudnya nggak common gitu kan. Tapi bisa juga. Bisa. Tergantung sih, balik lagi tergantung sih perusahaannya ya, nyediain produk forex itu atau enggak. Menarik. Jadi balik lagi, gimana cara kita tentuin perusahaan itu legit atau enggak. Itu yang paling penting lah ya. Background check perusahaannya, terus background check si tradernya. Gaya tradingnya gimana sih? Scalping, harian, swinger atau investor, gaya tradingnya tergantung. Cocok-cocok kan sebenarnya kayak si customer sama si broker tuh cocok-cocokan. Terus juga di dalam dunia trading ini kan ada yang namanya manajemen risk. Tapi kan kayak tadi kita ngobrol tuh sebelum kita mulai, ada yang namanya
stop loss hunter. Itu juga menarik. menarik kan. Nah kalau gue tipikal yang lebih hindarin berita. Kenapa? Karena harganya tuh nggak bisa ditebak. Kadang beritanya positif, harusnya hasil dari berita itu harganya naik, malah dia turunnya dalam. Pertanyaan selanjutnya, apa itu Bu? Kapan harga emas turun atau naik?